titik. Pokoknya Under Glass Moon itu salah satu pattern drum terkeren. Karena Mike Mangini nambahin pakai kick, jadi itu di-trigger buat keluarin aja, nggak sama feel-nya. Kalau beda, gue keluarin sekarang gitu. Ternyata dikeluarin beneran. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Yes, kalau ngomongin Mike Portnoy, dia mau lari ke Avenged Sevenfold atau band lain, tetap kita ingatnya dia di Dream Theater. Meskipun sempat berapa tahun ya Mike Mangini? Ngeblank nih gue tiba-tiba. Ya, 10 tahun kali ada ya Mike Mangini menggantikan Mike Portnoy. Ya, tetaplah kita ingatnya Mike Portnoy emang susah banget digantikan. Karena memang pas bareng Mike Portnoy itu lagu hitsnya banyak. Terus ya yang namanya drummer awal tuh memang kayak susah banget digantikan ya. Apalagi dia punya hits, terus dia ikonik juga di band itu. Terus gue sempet nonton live-nya juga Dream Theater sama Mike Portnoy, emang kayak beda sih, beda banget ya. Bedanya tuh kayak di energi mainnya, personilnya tuh kelihatan banget. Terus energinya penonton juga, itu beda banget. Pas ada Mike Portnoy sama waktu Mike Mangini, jujur aja beda banget. Tapi bukan berarti Mike Mangini nggak wah ya. Dia sangat-sangat wah banget menurut gue. Profesor, ya virtuoso lah semuanya. Cuman memang kalau ngomongin part drum ikonik di lagu-lagu Dream Theater ya, gue sih masih megang eranya Mike Portnoy karena pokoknya sebanyak itulah. Dan ini dia 5 ketukan drum ikonik di lagu-lagunya Dream Theater versi Mike Portnoy. Menurut gue ini pattern drum yang keren banget, dan gue nggak pernah dengar pattern drum yang kayak begini sebelumnya ya. Gak pernah gue. Keren banget. Susah sih, susah tapi kok ikonik ya. Kalau di Indo tuh yang gampang, yang ikonik. Ini susah tapi ikonik gitu. Susah loh, ini dimainkan beneran susah. Terus juga berkat lagu 6 O'Clock itu kita jadi tahu ada yang namanya oktoban. Itu tom-tom di awal tuh kalau yang versi originalnya itu namanya oktoban. Jadi Mike Portnoy mukul oktoban terus ke tom-tom. Kalau tadi gua nggak punya oktoban ya, jadi mohon maaf. Bisanya cuma main di tom-tom. Tapi pukulannya kayak begitu yang dimainkan Mike Portnoy. Cuman Mike Portnoy ada oktobannya, kalau gua nggak ada. Jadi berkat lagu 6 O'Clock kita tahu suara oktoban tuh kayak begitu. Oke, next. Yes, Dance of Eternity. Salah satu lagu instrumental yang susah banget. Biramanya ganti-ganti, temponya ganti-ganti. Ini bener-bener gila sih, gila banget. Dulu kelas 5 SD kalau nggak salah gue pernah mainin ini waktu zaman festival band. Terus gue tes lagi, gue bener-bener udah lupa memorinya. Kebanyakan main sama Ariel Lasso, jadi lupa mainin lagu Dance of Eternity. Kayaknya ini zaman festival tahun 2000-an awal rame banget ya, yang masukin lagu Dance of Eternity ke lagu apa gitu. Misalnya lu festival lagu Coklat Bendera, tiba-tiba di tengahnya ada aransemen Dance of Eternity. Masih ada nggak sih? Dan menurut gua itu part depan intronya tuh nggak bisa diganti sih. Deng prak beng deng trak prak deng deng gedeng. Itu Mike Mangini pun mainnya kayak begitu, karena itu part yang nggak bisa diganti. Bener-bener harga mati. Makanya inilah yang disebut dengan ikonik. Oke, next.
Yes, ini Metropolis part ke-2 Scenes from a Memory. Ini adalah salah satu ketukan snare yang paling ikonik di dunia menurut gua. Selain itu ada juga kayak gue mainin snare-nya tuh orang udah tahu itu Dream Theater, itu Dream Theater. Ini beneran susah loh dimaininnya. Bener-bener susah, tapi kayak ya kita ingatnya itu udah pasti Mike Portnoy, Metropolis Dream Theater. That's it. Ya, lagu Spirit Carries On nih kayak lagunya apa ya? Kayak lagu Ungu Cinta Dalam Hati gitu ya kalau live ya. Terus kayak lagu Bon Jovi Always gitu ya. Ya, sengetop-ngetopnya dan seidealisnya band lo pasti punya lagu slow yang itu akan dinyanyikan banyak orang gitu. Kayak Dewa 19 punya lagu Kangen gitu kali ya. Ya, Dream Theater punya lagu Spirit Carries On. Yang mana lagu ini adem banget gitu ya, slow, santai, gitaran, ya bisa dinyanyikan banyak orang. Pas drum intronya Mike Portnoy masuk, gue tuh agak bingung deh. Kan dia masuknya, kalau yang Mike Mangini tuh ada kicknya gitu, penutupnya. Kadang-kadang juga Mike Portnoy mainnya yang mana yang benar? Tadi kita juga sempat berdebat. Yang mana yang benar? Apakah dia mainnya nggak pakai kick? Apakah dia mainnya pakai kick kayak begini? Tapi kalau dengerin versinya Mike Portnoy, dia tuh nggak pakai kick sih. Tapi kalau ngedengerin live-nya Mike Mangini, dia pakai kick tapi polanya sama sih, nggak ada yang berubah. Kayaknya ini udah kayak by request atau lu kalau beda gue keluarin sekarang gitu. Ternyata dikeluarin beneran. Mungkin karena Mike Mangini nambahin pakai kick kali. Jadi itu di-trigger buat keluarin aja, nggak sama filmnya. Yes, Under Glass Moon ini menurut gua pattern drum terkeren sepanjang masa sih. Ini susah, tapi ini juga kayak bener-bener ikonik gitu. Gak bisa dirubah, digita. Kalau lu nonton Mike Portnoy, itu dia mainnya di tamborin. Jadi dia menggantikan hi-hat di tamborin. Cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik. Tonton deh yang video dia di Drameo. Itu dia mukul tamborin sebenarnya. Cuman karena gua hari ini nggak ada tamborin, jadi mohon maaf ya. Bisa dimaafkan kan? Itu menurut gua Under Glass Moon salah satu rhythm drum terkeren sepanjang masa. Keren banget. Gua nggak tahu inspirasinya dari mana. Gua nggak tahu Mike Portnoy lagi mikir apa. Karena pas denger gitarnya jeng 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 jeng. Kalau bass kan tinggal ngikut ya, tinggal ngikut gimana drummer. Tapi keren banget itu patternnya, sumpah keren banget. Titik, pokoknya Under Glass Moon itu salah satu pattern drum terkeren. Yang setuju please comment.
Oke, sepertinya cukup untuk ngomongin 5 drum ikonik di lagu-lagunya Dream Theater versinya Mike Portnoy. Habis ini kita ngomongin apa lagi? Please tulis di komen. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Drum and Drum.